Audio Jungle. Dan segera kini Fang Zhao mendaftarkan kedua skillnya melalui bola kristal dan notifikasi mengatakan karena keberhasilan Fang Zhao mendaftarkan skill baru, Fang Zhao mendapat hadiah 200 poin kontribusi, serta sebagai penemu skill baru ke depannya, 50% dari biaya penukaran skill ini akan jadi penghasilan pribadi Fang Zhao. Fang Zhao tidak menyangka ternyata ada keuntungan yang terus mengalir. Jarang-jarang bisa masuk ke ruangan database skill. Rugi kalau dirinya pulang cuma bawa beberapa skill saja. Hingga kini Fang Zhao mengambil sebuah buku metode meditasi skeleton. Fang Zhao mengatakan bahwa ini kebetulan sekali dengan skill-skill ini sebagai dasar. Dirinya bisa melakukan lebih banyak skill deduction. Dan notifikasi pun mengatakan bahwa soul power yang bisa digunakan untuk deduction adalah 100 poin. Notifikasi pun kini muncul dan memberitahu Fang Zhao bahwa skill meditasi skeleton kini dapat ditingkatkan. Dengan ini, apakah Fang Zhao ingin menggunakan soul power miliknya untuk meningkatkannya? Tanpa pikir panjang, Fang Zhao segera mengkonfirmasinya. Fang Zhao seketika kaget dengan peningkatan ini serta menilai bahwa ini aura kematian yang sangat kuat. Dan tanpa perlu waktu lama, notifikasi pun mengatakan bahwa skill meditasi skeleton telah berhasil ditingkatkan. Dan di saat itu tampak penguasa undead melemparkan sebuah buku kepada Fang Zhao. Fang Zhao nampak kaget karena buku ini untuknya dan segera Fang Zhao mempelajarinya. Dan Fang Zhao kini berhasil meningkatkan skill meditasi skeleton menjadi teknik meditasi skeleton monarch. Notifikasi pun menyebut bahwa ini adalah skill meditasi yang telah disempurnakan, meningkatkan kecepatan meditasi sebesar 100% dibandingkan dengan versi aslinya, serta dapat memperkuat semua skill tipe undead. Fang Zhao pun nampak sangat bersemangat dengan hal ini. Bukan cuma bisa mempercepat level up-nya, tapi juga meningkatkan kekuatan skillnya. Soul power yang dirinya habiskan kali ini tidak sia-sia. Tapi sekuat apapun sebuah skill tetap butuh mental power yang cukup untuk menggunakannya. Saat bertarung melawan Yevan tadi, mental powernya nyaris terkuras habis. Mumpung poin kontribusi masih banyak, dirinya bisa menukarnya dengan skill box untuk meningkatkan mental powernya. Dengan ini sudah dirinya putuskan pertama dirinya akan memilih skill Calm Mind. Skill ini secara pasif meningkatkan kecepatan pemulihan mental power milik kelas Magic. Saat diaktifkan, skill ini juga memulihkan sejumlah mental power. Satu-satunya kekurangan dari Calm Mind ini adalah sangat sulit untuk dipelajari, tapi untuk dirinya itu sama sekali bukan masalah. Lalu notifikasi sistem kini mendeteksi materi skill yang dapat dipelajari. Notifikasi pun meminta konfirmasi Fang Zhao untuk menggunakan 10 poin soul power untuk langsung menguasai level beginner. Dan segera Fang Zhao mengkonfirmasinya hingga Fang Zhao berhasil mencapai skill Calm Mind ke level beginner. Fang Zhao menyebut ini sangat bagus, kecepatan pemulihan mental powernya meningkat cukup signifikan. Seandainya dirinya harus melawan Yevan lagi sekarang, mungkin dia bisa langsung dirinya tenggelamkan di dalam lautan skeleton. Lalu kini Fang Zhao juga mengambil beberapa skill lain seperti Fine Entanglement, Quagmire, Earth Wall, Spiderweb, dan Awakening Ray, hingga menghabiskan 60 poin kontribusi. Menurut Fang Zhao, skill-skill ini juga bisa dirinya tukar dulu, nanti dijadikan referensi untuk mengupgrade skillnya. Namun, cuma model skill saja tidak cukup, harus dipasangkan dengan equipment yang kekuatannya setara. Untuk apprentice tingkat rendah rank F cuma bisa pakai equipment peringkat putih. Hingga kini Fang Zhao kembali menggunakan 40 poin kontribusi untuk menukarkan equipment. Dan notifikasi mengatakan bahwa apprentice Maghead kualitas abu-abu yang dapat meningkatkan batas maksimal mental power. Apprentice Necklace kualitas abu-abu bisa sedikit meningkatkan kecepatan pemulihan mental power. Dan dua Apprentice Ring kualitas abu-abu bisa mengurangi sedikit waktu cooldown skill.
Dan dengan Apprentice Make 4 set meningkatkan kecepatan latihan dan peningkatan proficiency skill sebesar 10%. Melihat hal ini, Fang Zhao menyebutnya sangat bagus. Dengan kecepatan begini, kecepatan level up-nya jadi lebih cepat. Hasil kali ini lumayan besar. Database skill milik federasi memang luar biasa. Dan di saat itu avatar skeleton milik Fang Zhao pun muncul. Melihat hal ini, Fang Zhao hampir lupa. Avatar skeletonnya juga butuh skill yang sesuai. Dan menurut Fang Zhao, ketiga skill ini dari Weapon Specialization, Block dan Warcry adalah skill yang wajib harus dipelajari avatar skeletonnya. Dan kembali Fang Zhao menghabiskan 30 poin kontribusinya untuk penukaran skill ini. Fang Zhao menyebut bahwa database skill memang sangat bagus tapi benar-benar tidak ramah untuk poin kontribusi. Entah ke depannya dirinya masih bisa dapat pekerjaan enak sebagai partner latihan lagi atau tidak, dirinya tidak mengetahuinya. Kemudian kini kembali ke Asosiasi Penelitian Demon Hunter. Luhu bertanya kepada Fang Zhao apakah Fang Zhao sudah mempelajari skill baru. Fang Zhao mengiyakan hal ini, hasil ini cukup bagus. Lalu Ye Fan kembali memanggil Fang Zhao dan mengatakan bahwa dirinya masih belum terima, serta melempar sebuah ramuan untuk Fang Zhao minum. Tadi karena dirinya tidak paham taktik Fang Zhao maka dirinya kalah, tapi sekarang dirinya cuma bisa mengalahkan Fang Zhao dengan cepat. Fang Zhao seketika bertanya apakah Ye Fan yakin mau menantang dirinya sekarang. Dirinya baru saja meningkatkan skillnya. Ye Fan mengatakan bahwa dirinya tidak rela berada di bawah siapapun. Kali ini dirinya akan mengerahkan seluruh kemampuan dirinya untuk mengalahkan Fang Zhao. Fang Zhao pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa ini dihitung sebagai latihan tambahan. Jadi harus memberi poin kontribusi tambahan. Chen Qingsan mengatakan selama dia setuju tidak masalah. Lagi pula nanti dia sendiri yang harus membayarnya. Fang Zhao pun mengerti jika demikian mereka akan mulai. Ramuan ini akan dirinya kembalikan. Sebentar lagi Ye Fan mungkin membutuhkannya. Dan tanpa aba-aba, Ye Fan seketika memanggil nama Fang Zhao dan melompat melepaskan skill Heaven Fall Strike. Bai Xiaochan yang melihat ini pun mengatakan bahwa Ye Fan langsung pakai ultimate skill dari awal. Luhu menyebut insting bertarung Ye Fan memang bagus. Menyelesaikan pertarungan dengan cepat adalah satu-satunya cara dia untuk menang. Entah bagaimana Fang Zhao akan menghadapi situasi ini setelah dia mendapatkan skill baru. Lalu melihat reaksi Fang Zhao, Bai Xiaochan pun bertanya apakah Fang Zhao akan tetap pakai skill summon skeleton. Luhu yang memperhatikan ini menyebut itu tidak benar, jumlah sebanyak ini benar-benar tidak wajar. Hingga kini benturan keras pun terjadi. Luhu pun nampak tidak percaya ini, kekuatannya jauh melampaui yang sebelumnya. Chen Qingsan mengatakan bahwa Ye Fan ternyata berhasil memahami dan meningkatkan skillnya dalam pertarungan sebelumnya. Namun Fang Zhao nyatanya tidak terkena dampak serangan ini dan menyebut Ye Fan lumayan. Kekuatan skill ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tapi sayangnya skill miliknya juga sudah bertambah kuat sedikit. Ye Fan pun nampak kesal dengan hal ini hingga akhirnya Ye Fan dikeroyok oleh pasukan skeleton. Setelahnya, Fang Zhao mengatakan bahwa latihan hari ini mereka sudahi dulu. Chen Qingsan pun membenarkan hal itu, sepertinya Ye Fan tidak akan bisa latihan selama seminggu ke depan. Chen Qingsan juga bertanya apakah Fang Zhao benar-benar tidak berniat mendirikan asosiasi penelitian necromancer. Fang Zhao menyebut itu tidak perlu dalam pikiran Fang Zhao. Kalau mereka sampai tahu dirinya punya sistem, nanti urusannya malah jadi repot. Sementara itu di database skill, seorang wanita nampak datang berkunjung. Saat mendekati kristal, wanita ini nampak kaget ternyata sudah ada skill baru yang ditambahkan untuk necromancer. Dan diketahui bahwa wanita ini bernama Su Xinyan. Su Xinyan kini segera menghabiskan 20 poin kontribusi untuk menukarkan skill Bone Javelin dan Bone Shield. Su Xinyan pun tidak menyangka spell tipe Bone ternyata bisa digunakan seperti ini. Orang yang mengembangkan skill ini pasti jenius. Dirinya harus menyampaikan hal ini pada ayahnya. Kemudian kini berpindah ke ruang kerja kepala sekolah Su Tiankuo. Su Tiankuo bertanya mengapa Luhu datang lagi.
Lu Hu mengatakan bahwa dirinya harus mengajukan Fang Zhao ke dalam daftar seat lagi. Chen Qingsan yang ikut datang pun mengatakan bahwa dirinya juga berani menjaminnya. Su Tianquo bertanya mengapa Chen Qingsan malah ikut-ikutan. Meskipun performa Necromancer lumayan bagus sekarang, tapi kedepannya tidak ada cukup skill yang sepadan dengan kekuatan untuk dipelajari. Chen Qingsan pun mengatakan bahwa sekarang Fang Zhao sudah memahami dua skill Necromancer lewat usahanya sendiri. Su Tianquo pun kaget mendengarnya dan mengatakan meskipun memahami skill baru itu bukan hal yang luar biasa, poin terpentingnya tetap saja efek dari skill itu harus bagus. Di saat Luhu ingin menjelaskan skillnya, Su Xinyan datang memanggil ayahnya, serta mengatakan bahwa ada dua skill baru untuk Necromancer yang muncul di dalam database skill. Su Tianquo pun kaget mendengar skill untuk Necromancer ini dan segera Su Xinyan menunjukkannya serta mengatakan bahwa dirinya sempat mempelajarinya sebentar. Walau dirinya belum sepenuhnya menguasainya, tapi dirinya yakin efek skill ini sangat luar biasa. Su Xianyan pun bertanya apakah ayahnya tahu siapa pencipta skill ini. Dirinya mau berguru padanya. Su Tianquo mengatakan bahwa sepertinya Su Xianyan tidak bisa berguru padanya. Su Xianyan pun bertanya alasannya. Su Tianquo mengatakan bahwa dia itu masih berstatus sebagai siswa. Sementara itu, kini di kelas Fang Zhao pun nampak sedang bermeditasi. Dan di saat yang sama Ye Fan datang dan mengajak Fang Zhao untuk bertarung. Fang Zhao pun tidak menyangka akan melakukannya lagi serta bertanya sudah berapa kali Ye Fan menantang dirinya. Apakah Ye Fan tidak mau latihan untuk meningkatkan kemampuan? Ye Fan tersenyum serta mengatakan bahwa kali ini pasti berbeda. Berkat bantuan Bai Xiaochan belakangan ini, kekuatan dirinya meningkat pesat dan pasti bisa mengalahkan Fang Zhao. Bai Xiaochan mengatakan bahwa itu karena Ye Fan berlutut memohon di tempat umum. Dirinya menerima demi menghindari salah paham. Fang Zhao pun bertanya soal membantu meningkatkan kekuatan. Bai Xiaochan mengiyakan hal ini. Beberapa hari yang lalu saat sedang tidur, dirinya dapat skill support yang sangat berguna yang bernama Lullaby. Skill ini bisa mempercepat pemulihan mental power sekaligus meningkatkan hasil meditasi atau latihan. Namun, skill ini cuma bisa dipakai sebanyak 3 kali sehari. Yevan mengatakan bahwa dirinya rela membuang 2 poin kontribusi tiap minggu demi mendapatkan kesempatan ini. Mendengar hal ini, Fang Zhao bertanya-tanya dalam pikirannya apakah orang ini mau menghabiskan seumur hidupnya untuk melunasi hutangnya. Kembali Yevan mengajak Fang Zhao untuk bertarung. Dirinya yakin kali ini bisa mengalahkan Fang Zhao. Dalam pikiran Fang Zhao, kalau bisa meningkatkan efek meditasi dan latihan, seharusnya ini juga berefek pada skeleton miliknya. Fang Zhao seketika bertanya kepada Bai Xiaochan maukah Bai Xiaochan menjual sisa 1 kali penggunaan Lullaby pada dirinya. Bai Xiaochan pun mengiyakan hal ini. Yevan pun seketika kesal karena merasa dikucilkan. Lalu kini Fang Zhao menggunakan skill summon skeletonnya. Melihat jumlah skeletonnya, Yevan nampak marah karena merasa diremehkan. Dan Fang Zhao pun kini meminta Bai Xiaochan menggunakan Lullaby pada dirinya. Bai Xiaochan pun mengerti dan segera menggunakan skill Lullaby pada Fang Zhao yang sedang bermeditasi. Dan di saat yang sama kesadaran Fang Zhao seketika berpindah ke avatar skeletonnya. Fang Zhao menyebut ini sangat bagus, efek dari Lullaby ternyata berdampak ke avatar skeletonnya. Ini kebetulan mereka bisa jadi target menguji skill avatarnya. Dan kini skeletonnya mendekat seketika melompat menyerang Fang Zhao. Dan Fang Zhao segera menggunakan skill Bone Javelin dan memblokir serangan ini. Ini menggunakan skill block yang sebelumnya telah dipelajari. Dan selanjutnya Fang Zhao menggunakan skill Weapon Specialization. Hingga keahlian Fang Zhao menggunakan senjata tombak meningkat. Hingga serangan skeleton ini dapat diantisipasi sepenuhnya. Melihat sebuah celah, segera Fang Zhao mengayunkan tombaknya untuk melakukan counter thrust. Fang Zhao mengatakan bahkan hadiah dari sistem ikut naik 10% berkat skill Lullaby. Skill ini benar-benar dewa. Tapi kini skeleton lain seketika datang mendekat dan menyerang Fang Zhao. Fang Zhao seketika menghindarinya dan segera memberikan serangan balasan hingga Fang Zhao berhasil menjatuhkan 2 skeleton ini. Fang Zhao yang melihat ke depan pun tidak menduga ternyata masih ada 1 pasukan undead lagi. Jika demikian ini waktu yang tepat menggunakan skill lainnya dan seketika Fang Zhao mengaktifkan skill War Cry.
hingga membuat pasukan undead terprovokasi dan maju menyerang serta Fang Zhao meningkatkan beberapa atributnya. Hingga Fang Zhao kini mengamuk mengalahkan pasukan skeleton yang maju. Di saat durasi pemakaian berakhir, Fang Zhao kembali menggunakan skill Warcry untuk memprovokasi lawannya serta meningkatkan atributnya. Setelah mengalahkan semua pasukan ini, tiba-tiba sesuatu terjadi. Tulang belulang kini mulai terangkat ke atas langit. Saat menatap ke atas, Fang Zhao sangat kaget dan bertanya apakah ini. Dan ternyata kumpulan tulang ini membentuk skeleton baru dengan nama Bone Angel. Fang Zhao pun tidak menyangka ternyata ada bos yang muncul di desa pemula. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.